Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kayaknya tutup aja itu supaya suaranya enggak suara dari luar enggak masuk. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullahu jami'an. Ayyuhat thalabah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dari keterangan yang disebutkan oleh Syekh Amr Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ada suatu faedah yang sangat penting ya ikhwan, yang disebutkan oleh beliau terkait dengan dakwah tauhid. Nabi SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah, beliau berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun. Awal kali dakwah beliau di kota Mekah diawali dengan tauhid, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warrujza fahjur", dan ar-rujz yaitu berhala, fahjur tinggalkanlah. Di sini ayat tersebut turun beberapa saat setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kata para ulama, nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan surat al-iqra, maksudnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Kemudian wa ursila bil muddathir, dan diutus menjadi rasul dengan al-muddathir. Al-muddathir itu 1 sampai 5. Pada akhir ayat warrujza fahjur, dan ar-rujz yakni al-asnam, fahjur hajarlah, maknanya tinggalkanlah, fatruk. Kemarin yang disebutkan oleh penulis bahwasanya di awal-awal di Mekah Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwakan tauhid, yaitu diperintahkan untuk meninggalkan berhala. Kemudian ketika didatang beliau ke Madinah, hijrah ke Madinah, diturunkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini turun kapan? Turun di Madinah. Maknanya ya ikhwan, di Mekah beliau diperintahkan untuk mendakwakan tauhid. Kemudian ketika pindah ke Madinah, beliau juga diperintahkan untuk mendakwakan tauhid. Jadi dakwah tauhid itu bukan khusus di kota Mekah, namun dakwah tauhid juga diperintahkan di kota Madinah. Terbukti dengan adanya ayat warrujza, dengan adanya ayat fa'lam annahu la ilaha illallah juga turun di Madinah di awal-awal hijrahnya beliau. Kemudian kita lanjutkan, masih di halaman 5, kata penulis, wa min a'zami syubahi syaitan, termasuk syubhat syaitan yang paling agung, yang paling besar. Termasuk syubhat syaitan yang paling besar. Ayyasrifal abda an ta'allumit tauhidi wa ta'limihi. Termasuk syubhat syaitan yang paling besar, ayyasrifal abd, memalingkan seorang hamba an ta'allumit tauhid, dari mempelajari tauhid, wa ta'limihi,
dan mengajarkannya. Nah, ini termasuk yang juga sering terjadi ya di kalangan kita semua, para penuntut ilmu, dan juga mungkin di kalangan para dai, di kalangan para ustadz. Kadang kita itu males belajar tauhid. Lihat kata beliau, ayyasrifal abda an ta'allumit tauhidi wa ta'limihi. Termasuk syubhat syaitan yang paling besar, memalingkan seorang hamba dari belajar tauhid dan mengajarkannya. Kadang sebagian kita ketika mendengar ada pelajaran tauhid kayak sungkan gitu loh. Ah, tauhid gitu aja gitu loh. Ketika dibuka pelajaran ada daurah tentang tauhid, ada takbir akbar tentang tauhid, biasa saja. Namun kalau ada babnya tentang, biasanya tentang bisnis ya, fikih, muamalah kontemporer, rame ya, keluar semua ikhwan. Fikih atau judul temanya kiat rezeki lancar dan berkah. Rame juga yang datang. Atau lagi biasanya yang rame itu pengajian seputar pernikahan, gitu kan? Ya ada. Fikih prah pernikahan. Rame juga yang datang. Tapi kalau kajiannya tauhid, sepi yang datang. Ada alasan mereka, tauhid itu gitu aja. Bihujjati at-tauhidu fahimna. Dengan hujjah, dengan alasan tauhid itu fahimna, sudah kita fahami. Wa tauhidu sahlun wadihun. Dan tauhid itu sahal, mudah serta wadih, sudah jelas. Mimbabil faedah ya ikhwan, mimbabil faedah. Antum perhatikan di buku kita ini disebutkan bihujjati at-tauhidu fahimna. Nah, yang dalam kurung itu dihukumi sebagai mudhaf ilaih dari lafadz hujjah. Makanya lafadz hujjah di sini tidak ditanwin. Jadi jumlah yang ada dalam kurung itu dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Bihujjati fahimna at-tauhid fahimna. Jadi mudhaf ilaihnya adalah jumlah. Apa jumlahnya? At-tauhidu fahimna. Mudhaf ilaih kepada jumlah boleh kan? Boleh saja. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Boleh. Mudhaf ilaih itu jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu diperbolehkan. Tidak masalah. Dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, mudhaf ilaih itu sifatnya jumlah, baik jumlah fi'liyah atau ismiyah, itu diperbolehkan. Wa tauhidu sahlun wadih. Syubhatnya juga ada, tauhid itu sahal, mudah, wadih, sudah jelas. Nah, ini kadang alasan sebagian kita. Kadang kita males belajar tauhid dengan alasan tauhid itu sudah gampang. Kita udah paham. Tauhid itu juga sudah mudah, jelas. Wa mislu hadza la yaquluhu illa man istawla syaitanu alaihi. Dan yang semisal ini, yang semisal apa? Semisal syubhat yang seperti ini, semisal alasan yang seperti ini, nah kata beliau, kata penulis buku ini, yang seperti ini tidaklah mengucapkannya kecuali, kata beliau, kecuali orang yang istaula alaihi syaitan. Istaula artinya dikuasai atau dikendalikan. Kecuali pada orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Itu maknanya. Jadi kalau alasan mudah belajar tauhid, mudah, tauhid itu gampang, ringan, simple. Nah, ini syubhat yang orang tersebut pada hakikatnya telah dikuasai oleh syaitan. Amma adapun man rasakhat tauhidu fi qalbihi. Adapun orang yang rasakh, rasikh itu rasikh, kokoh. Tauhid fi qalbihi, di hatinya, fahuwa,
yakhafu ala nafsihi, maka dia sangat mengkhawatirkan dirinya. Orang yang tauhidnya kokoh dalam hatinya, fahuwa yakhafu ala nafsihi, maka dia sangat mengkhawatirkan dirinya. Min ayyaqa'a fima yunafit tauhid, maka dia khawatir terhadap dirinya dari terjatuh pada perkara yang meniadakan tauhid. Lihat kata penulis buku ini, orang yang tauhid itu kokoh dalam dirinya, justru dia khawatir kalau dirinya terjatuh pada perkara-perkara yang bisa meniadakan tauhid. Jadi ya ikhwan, semakin orang itu belajar tauhid, semakin tauhidnya kokoh, dia semakin takut kalau dirinya terjatuh pada tauhid. Jadi bukan menggampangkan tauhid, justru semakin menggampangkan tauhid bukan menunjukkan dia semakin kuat tauhidnya, justru sebaliknya menunjukkan dia itu pada hakikatnya belum faham yang namanya tauhid. Kemudian kata penulis buku ini, kama yakhafu Khalilur Rahmani Ibrahimu alaihi salam abul anbiya, sebagaimana telah khawatir Khalilur Rahman, sebagaimana Ibrahim Khalilur Rahman telah khawatir abul anbiya, bapaknya para nabi. Nabiullah Ibrahim digelari sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Para nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah, itu cuma dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Nabi Ibrahim dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadallahu Ibrahim khalilan. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah kekasih Allah, Khalilullah, berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan apa? Kata Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis, lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan kama ittakhadani Allahu khalilan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku boleh menjadikan orang manusia biasa sebagai khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasihku, sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih. Jadi khalil itu khullah, mahabbah. Jadi dia lebih, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mahabbah biasa. Antum bisa lihat keterangan ini di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, punya kitab namanya Raudhatul Muhibbin. Raudhatul Muhibbin, ya, tamannya orang yang jatuh cinta. Di situ Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan aqsamul mahabbah, jenis-jenis cinta. Beliau menyebutkan ada al-mahabbah, ada al-khullah, ada al-ishqu, ada sekian, ada beberapa disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Untuk khullah itu kecintaan yang sifatnya sudah meresap mendarah daging. Jadi tidak cuma di qalbi. Kalau mahabbah cuma sekedar di qalbi. Kalau itu sudah meresap ke darah daging gitu loh. Kecintaan yang sangat seperti itu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sangat. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga dilakopi sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Karena nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semua rata-rata adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Antum lihat saja
Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan, punyalah anak keturunan diantaranya Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Terus ke bawah. Sampailah nanti kepada Isa alaihissalam. Demikian urutannya. Kalau Abul Bashar itu Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kalau Abul Anbiya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar itu Nabiullah Adam. Namun Nabi Adam ini disebut oleh para ulama sebagai Abul Bashar al-awwal, bapak para nabi yang pertama. Nah, berarti ada yang kedua ya? Ada. Abul Anbiya atau Abul Bashar as-Tsani, bapak umat manusia yang kedua. Siapa bapak umat manusia yang kedua? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu digolongkan sebagai bapaknya umat manusia juga. Jadi kalau antum ditanya, apakah kalau dikatakan saya itu keturunan Nabi Nuh, boleh-boleh saja antum mengatakan antum keturunan Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya keturunan Nabi Muhammad Ba'alwi, ya. Antum boleh juga bilang saya keturunan Nabi Nuh. Itu dipastikan. Antum dipastikan tanpa tes DNA sama sekali, insya Allah 99,99% asli antum keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Nah, kata para ulama, alasannya ketika umat manusia naik ke atas kapalnya Nabi Nuh, itu totalnya lebih kurang sekitar 80 atau 70 sekianan, ya sekitar 80 orang. Nah, di antara yang naik ke kapalnya Nabi Nuh ada 3 anaknya Nabi Nuh bernama Sam, Ham dan Yafith. Nah, ketika kapal terdampar, yang lainnya tidak punya keturunan, meninggal begitu saja. Ya, jadi tidak ada keturunan. Sehingga keturunan umat manusia ini berasal dari 3 anak Nabi Nuh. Ada yang Yafith punya keturunan, ada Sam punya keturunan, ada Ham punya keturunan. Namun untuk orang Indonesia, kita yang hidung kita kayak gini nih, wallahu alam keturunan yang mana? Ya, seperti itu. Jadi adapun Ya'jud wa Ma'jud, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Daril Akhirah, untuk Ya'jud wa Ma'jud itu keturunan dari Yafith bin Nuh. Lahirlah Ya'jud wa Ma'jud, tapi nggak tahu keturunan keberapa. Yang jelasnya Ya'jud wa Ma'jud berasal dari keturunan Yafith bin Nuh. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Daril Akhirah. Nah, adapun kita orang Indonesia ini, wallahu alam keturunan yang mana? Apakah keturunan Sam ataukah keturunan yang Ham? Wallahu alam. Ana cuma tahu faedahnya seperti itu saja yang disebutkan di buku-buku para ulama. Jadi kalau antum ditanya bahwasanya antum keturunan Nabi, ya jawab saja iya, tapi keturunan Nabi Nuh. Kalau ada yang bilang saya keturunan Ba'alwi, ya, antum tidak masalah, boleh nisbatnya kepada Nabi Nuh ya. Daripada ke Adam kan terlalu jauh sanadnya, terlalu tinggi. Mendingan ke Nuh. Itu dipastikan, insya Allah. Tanpa tes DNA tidak masalah. Kalau ternyata salah tes DNA-nya, berarti pengujian DNA tidak valid. Yang jelasnya pasti keturunan itu Nabi Nuh. Demikian yang disebut oleh para ulama, ya. Anak cuma sekedar nukil. Intinya kita manusia saat ini keturunan Nabi Nuh. Makanya kita disebut Nabi Nuh itu Abul Bashar Tsani, bapak umat manusia yang kedua. Seperti itu. Jadi kalau daripada antum bilang keturunan Nabi Adam terlalu tinggi sanadnya, terlalu tinggi. Mendingan antum keturunan Nabi Nuh. Kemudian qala Allahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman anhu
tentang Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, adalah ummatan. Qanitan lillah. Qanitan lillah, qanit maknanya mudawamatut ta'ah. Ya. Mudawim at-ta'ah, senantiasa taat. Ummatan maknanya kudwatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah kudwah, panutan. Lafaz ummah di sini maknanya kudwah. Min babil faedah, lafaz ummat dalam Al-Qur'an ada 4 makna. Lafaz ummatun dalam Al-Qur'an punya 4 makna. Yang pertama, lafaz ummat dalam Al-Qur'an bermakna kudwah. Seperti ayat ini tadi. Inna Ibrahim kana ummatan ay kudwatan. Ya. Yang kedua, di sini ada enggak kitab Al-Qaulul Mufid syarah Kitab Tauhid Syekh Ibnu Utsaimin? Ada, yakin enggak? Iya, tapi syarahnya Syekh Utsaimin. Enggak ada ya syarah Syekh Utsaimin. Sebenarnya di buku dicetakan tafsir As-Sa'di, tapi cetakan lama ya, bukan cetakan yang baru. Cetakan yang anu itu enggak ada dia. Cetakan Darul Jauzi. Ana kasih referensi aja ya, kasih referensi yang mudah untuk antum ngecek. Lafaz ummat ini punya 4 makna. Yang pertama, antum bisa lihat kalau antum punya kitab tafsir As-Sa'di, ya. Tapi cetakan yang kayaknya cetakan selain cetakan Darul Ibnu Jauzi. Coba antum cek cetakan-cetakan lain, antum cek di halaman belakang tafsir As-Sa'di, nanti di situ As-Sa'di nyebutkan lafaz ummat ada 4 makna. Ana punya 2 cetakan Darul Ibnu Hazm, cetakan Darul Ibnu Jauzi. Tapi cetakan Darul Ilmu Jauzi yang Saudi nggak ada keterangan itu tadi. Tapi cetakan yang Ibnu Hazm ada keterangan yang menyebutkan lafaz ummat punya 4 makna. Nah, lafaz ummat tadi punya 4 makna. Yang pertama bermakna kudwah, panutan. Yang kedua lafaz ummat bermakna millah, agama. Contoh dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ala ummah, di atas agama. Makna ketiga, lafaz ummat bermakna waktu. Dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah. Dia ingat setelah beberapa waktu atau beberapa zaman. Satunya lagi. Satu kedua, agama. Ta'ifah, satunya lagi bermakna ta'ifah. Ya, ta'ifah. Contoh dalam Al-Qur'an, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ay fi kulli ta'ifatin. Kalau antum punya Al-Qaulul Mufid karya Syekh Ibnu Utsaimin, syarah Kitab Tauhid, antum cek saja pada keterangan ayat yang menjelaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut di awal-awal Kitab Tauhid. Itu kan dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tauhid kan? Nah, antum bisa cek di syarah Qaulul Mufid, itu syarah Kitab Tauhid. Qaulul Mufid Syekh Utsaimin nyebutkan 4-4-nya tadi. Nah, itu min babil faedah saja kalau antum mau lihat ya. Al-muhim ini digolongkan satu lafaz dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna. Seperti itu. Kemudian, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ya. Ibrahim adalah panutan yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan yang lurus, maknanya hanif. Hanif itu maknanya muqbil ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwa, menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah, atau berpaling dari selain Allah azza wajalla. Itu namanya hanif. Dia hanya fokus kepada Allah, dia berpaling dari selain Allah azza wajalla. Itu namanya hanif, ya.
Walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim bukan digolongkan sebagai kaum musyrikin. Qala wa Ibrahim alladzi waffa. Ya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Wa qala anhu idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim. Ya. Dan Ibrahim alladzi waffa, yang telah menunaikan kewajibannya. Idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ibrahim yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Lihat Ibrahim punya sifat apa? Qanitan lillah, punya sifat hanif, punya sifat alladzi waffa. Ibrahim juga punya sifat biqalbin salim, menunaikan hak, hatinya selamat. Ibrahim adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Sifat Ibrahim itu bagus sekali loh. Wa ma'adzalik yaqulu Ibrahimu alaihissalam, dalam kondisi Ibrahim seperti ini, Ibrahim disifati apa? Ummatan qanitan lillahi hanifan. Ibrahim disifati alladzi waffa. Ibrahim disifati jaa rabbahu biqalbin salim. Dalam kondisi seperti ini, Ibrahim tetap mengatakan yaqulu Ibrahim tetap mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim tetap mengatakan wa junubni, jauhkan aku dan anak keturunanku an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Kata Ibrahim, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu maknanya. Ibrahim minta kepada Allah agar beliau dan anak keturunan beliau tidak menyembah berhala. Kata penulis ini tadi, kemudian apa makna? Ada faedah ya ikhwan, ada faedah disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat ini. Makna wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Maknanya wa junubni wa baniya an nusyrik, gitu loh. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku untuk melakukan dari perbuatan kesyirikan. Beliau, Nabi Ibrahim, minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Maknanya kata para ulama, Ibrahim minta ij'alni fi janibin wasyirka fi janibin akhar. Itu maknanya. Jadikan aku di suatu sisi dan syirik di sisi yang lain. Makanya dengan bahasa wajnubni. Ya, wajnubni. Jadikan aku terpisah. Aku di satu sisi, syirik di sisi yang lain. Itu maknanya. Fahuwa yakhafu ala nafsihi minasyirki. Dia Ibrahim sangat mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan pada dirinya dari kesyirikan tadi. Wa hakadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa khairu khalqillah. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah. Wa khatamul anbiya, beliau adalah penutup para nabi. Wa khalilu rabbil alamin, dan beliau juga disebut sebagai khalil rabbil alamin. Tadi ya yang kita sebut, Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluk. Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi kita Muhammad SAW adalah khalil rabbil alamin, kekasih Allah, kekasih rabbul alamin. Kana yasta'idu minasyirki billah. Dulu beliau berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Ya, ada yang doa yang ma'ruf itu tadi, ya. Wa a'udzubika an usyrika bika. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari melakukan kesyirikan kepada Engkau. Wa yakhafu ala nafsihi minhu wallahul musta'an. Dan beliau Nabi kita Muhammad SAW mengkhawatirkan pada dirinya dari kesyirikan tersebut. Ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak akan mungkin terjatuh pada kesyirikan. Namun beliau tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik. Wali izami sya'ni tauhid wa ahammiyatihi.
Dikarenakan agungnya kedudukan tauhid, ya, agungnya perkara tauhid, wahamiyatihi, dan pentingnya perkara tauhid, kanal Qur'anu kulluhu fi bayani tauhid. Maka Al-Qur'an ini seluruhnya menjelaskan tentang tauhid. Nah, lihat ya. Tauhid itu penting. Tauhid itu sangat agung. Ya, karena tauhid ini penting dan sangat agung, sehingga seluruh Al-Qur'an itu menjelaskan tentang tauhid. Wa huquqihi, menjelaskan tentang hak-hak tauhid. Wa mukammilatihi, Al-Qur'an menjelaskan pelengkap-pelengkap tauhid. Wa bayani ma yanquduhu wa au yunqisuhu, dan Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu yang membatalkan tauhid dan juga mengurangi tauhid. Yanqudu itu artinya membatalkan, merusak atau membatalkan. Yunqisu artinya mengurangi. Al-Qur'an menjelaskan hal-hal yang membatalkan tauhid dan menjelaskan yang mengurangi tauhid. Wa bayan jazail muwahhidin wal musyrikin, dan Al-Qur'an menjelaskan balasan bagi para muwahhidin dan para musyrikin. Itu Al-Qur'an. Fa kullu ayatin fil Qur'an mutadamminatun li tauhid. Setiap ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tauhid. Syahidatun bihi, setiap ayat dalam Al-Qur'an menyaksikan tentang tauhid. Da'iyatun ilaihi, setiap ayat Al-Qur'an mengajak kepada tauhid. Kama bayyana dzalika Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, syarah dari kitabnya Al-Harari atau Al-Harawi, karya dari Abu Ismail Al-Harawi. Judul kitabnya Manazilus Sairin, ya. Kemudian jelas pahamnya insyaallah. Intinya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang namanya Al-Quran itu semuanya tauhid. Kadang isinya tentang hakikat tauhid, tentang hak-hak tauhid, perkara yang membatalkan tauhid, perkara yang mengurangi tauhid, balasan untuk para muwahhidin, balasan untuk para musyrikin. Wali jalalati qadrihi, dikarenakan mulianya tauhid itu, kedudukan tauhid, karena mulianya kedudukan tauhid, qatalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah, ya, kaum musyrikin tersebut, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak mau mengharamkan apa yang Rasul haramkan, wala yadinuna dinal haq, tidak mau beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Yaitu perangi semua ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah an yadin wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah tersebut dengan mau tunduk dan pasrah dalam kondisi mereka terhinakan, terendahkan. Berkaitan dengan jizyah, ya ikhwan, berkaitan dengan jizyah itu hanya berlaku pada ahlul kitab. Jizyah itu berlaku pada ahlul kitab. Jadi dalam bab jizyah ini, di zaman Rasul itu ada dua golongan. Ada musyrikun Quraisy yang ada di Mekah, ada ahlul kitab. Nah, kalau ahlul kitab, mereka dikasih 3 pilihan. Yang pertama, kita dakwai dulu. Kalau mereka menerima dakwah, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima dakwah, dikasih penawaran yang kedua. Mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam, tapi mereka bayar jizyah berdasarkan ayat ini. Hatta yu'tul jizyah.
sampai mereka mau memberi jizyah. Kalau mereka mau beri jizyah, ya sudah, boleh mereka tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, tidak usah diperangi. Nah, tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak juga mau memberi jizyah, maka mereka diperangi. Itu khusus untuk ahlul kitab. Untuk musyrikun Mekah, kaum musyrikun, para penyembah berhala, bahasa lainnya wasaniyun, ya, ashabul authan atau ashabul asnam, mereka cuma ada dua pilihan di zaman Rasul. Pilihan pertama, mereka masuk Islam atau mereka diperangi. Makanya tidak ada di kota Madinah itu kaum musyrikin. Tidak ada, yang ada kaum munafikin. Makanya di Mekah tidak ada mereka musyrik pada waktu itu. Ketika Fatu Mekah dimenangkan oleh kaum muslimin, semuanya masuk Islam. Secara zahir ada yang masuk Islam, ada juga yang mungkin belum masuk Islam dalam artian munafik. Memungkinkan ada pada waktu itu. Tapi di kota Madinah yang ada cuman kaum munafikin. Beda di kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Ada Yahudi, ada ahlul kitab. Tapi mereka tunduk di bawah kekuasaan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, nanti menjelang hari kiamat, jizyah yang ada pada ahlul kitab, yang diperbolehkan ada pada ahlul kitab, itu dihapuskan. Berdasarkan hadis, nazala fi akhir zaman Ibnu Maryam hakaman, ya. Isa Ibnu Maryam turun nanti di hari kiamat sebagai pemimpin, nanti sebagai hakim. Fayaqtulul khinzir wa yadau al jizyah. Isa membunuh babi, wa yukassirus salib, mematahkan salib, menghancurkan salib, wa yadau al jizyah, dan menggugurkan jizyah. Jadi jizyah tidak ada nanti di akhir zaman, cuma ada dua. Mereka berislam bagi ahlul kitab ataukah mereka diperangi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat. Rawahul Bukhari wa Muslim an Amr an Umar wa bin Umar wa Abi Hurairah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Ambilin Majmu' Fatawa. Ambil yang di dalam, ada dua ya. Ambil di dalam. Nah, udah kasih tahu. Yang panjang itu sama yang satu. Ya, masih nggak sembarangan aja. Satunya lagi. Yang bawah. Ya. Teman-teman, bagi yang mungkin ngelihat gambar ya, Majmu'ul Fatawa itu seperti ini. Ini Majmu' Fatawa yang cetakan lama. Cetakan lama ini 37 jilid, tapi cetakan ini cetakan yang mu'tamad. Tapi jadi kalau yang disebutkan di buku kita ini Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 15. Halaman 15 jilid 25. Coba antum ambil. Jilid 25. Ini 22. Ya. 25. Ketika disebutkan di sini Majmu' Fatawa jilid ke-25 halaman 15. Maka yang dimaksud adalah Majmu' Fatawa cetakan yang lama. Cetakan yang seperti ini, cetakan lama. Jilid lama cetakan 37 jilid. Namun kalau teman-teman mau beli, saran ana beli cetakan, kalau cetakan lama itu jelek tulisannya, enggak bagus. Kayak gini. Jelek sekali. Tulisannya runyam, enggak ada titik, enggak ada koma. Ya. Jadi kalau mau beli
Mendingan beli cetakan yang agak bagus, cetakan yang terbaru, kayak gini tulisannya. Agak lumayan bagus cetakannya. Seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, Majmu' Fatawa ini bukan karya Ibnu Taimiyah, tapi hasil beberapa fatwa, tulisan-tulisan dikumpulkanlah oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Qasim, disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Nah, beliau yang menyusunnya, menjadilah suatu buku. Nah, inilah yang disebut dengan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi bukan Ibnu Taimiyah langsung nulis, ya, tapi disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim An-Najdi. Nah, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim ini yang nyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, yang nyusun kitab Ad-Durar As-Saniyah, juga yang menyusun banyak karya tulis dari kumpulan-kumpulan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Waman tadabbaro," siapa yang mentadaburi ahwalal alam, kondisi dunia ini, wajada, dia akan mendapati. Luar biasa ya ikhwan. Antum perhatikan kalam Ibnu Taimiyah ini bagus sekali. Layak antum punya buku masing-masing, antum garis sendiri. Ya. Lihat kata Ibnu Taimiyah, "Waman tadabbaro ahwalal alam." Siapa yang mentadaburi kondisi dunia ini, alam semesta ini, wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mendapati segala kesolahan, segala kebaikan, segala kebagusan di bumi ini, itu sebabnya adalah tauhid, sebabnya adalah ibadah kepada Allah, dan sebabnya adalah mentaati Rasul. Jadi kalau kita memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan dunia ini, kalau kita perhatikan di bumi ini, tidaklah didapati suatu kebaikan, suatu kebagusan dalam bumi ini, melainkan sebabnya adalah tauhid, sebabnya adalah ibadah kepada Allah, sebabnya adalah ketaatan kepada Rasul. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dzalik." Dan seluruh kejelekan fil alam, di alam semesta ini, wa fitnatin, segala fitnah yang ada di alam semesta, wa bala'in, dan segala musibah yang ada di alam semesta, wa qahtin, segala kekeringan, kemarau yang ada di alam semesta, wa tasliti aduwin, dan juga segala penjajahan dari musuh-musuh Islam, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, fasababuhu mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairillah. Maka sebabnya adalah penyelisihan terhadap Rasul dan seruan kepada selain Allah azza wajalla. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau segala sesuatu yang bagus kita dapati di bumi ini, bagus, tertata rapi, segala macam, sebabnya pasti adalah tauhid. Dan tidaklah kita dapati keburukan, musibah, bencana, segala macam itu, penderitaan ini tadi, itu sebabnya adalah penyelisihan terhadap Rasul dan ajakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ya ikhwan, kita lihat negara Saudi Arabia. Orang kalau datang ke Saudi Arabia tertata rapi, nyaman, tenang. Antum datang ke Saudi Arabia aman, tidak berani orang begal di jalan. Ya, betul-betul aman. Apa sebabnya? Tauhid. Negaranya menerapkan hukum tauhid, menerapkan taat kepada Rasul, taat kepada Islam. Wa man tadabbara hadza haqqat tadabburi wajada hadzal amra kadzalik fi khassati nafsihi wa fi ghairihi. Subhanallah. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man tadabbara hadza, siapa yang mentadabbur ini? Haqqat tadabbur. Lihat bahasa beliau, barang siapa yang mentadabburi ini dengan betul-betul bertadabbur, wajada hadza al-amra, maka dia akan mendapati perkara ini kadzalik, seperti itu juga pada dirinya secara khusus dan pada orang lain, umuman secara umum.
wa khususon ataupun secara khusus. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah. Maksudnya gini. Kalau antum mendapati diri antum bagus, sukses, nyaman, tenang. Kalau antum mendapati kebaikan-kebaikan dalam diri antum, itu semua sebabnya pasti tauhid, taat kepada Rasul, ibadah kepada Allah. Kalau antum mendapati pada diri antum berantakan, kacau balau, centang perenang, itu semuanya sebabnya karena ada penyelisihan terhadap Rasul, ada pembangkangan terhadap syariat, ada seruan untuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ana ambil contoh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka tertata dalam kondisi ekonomi mereka sulit loh. Tidak semudah kita sekarang ini. Para sahabat nggak ada listrik, nggak ada AC. Makan mereka tidak sama dengan kita. Tapi hidup mereka tertata, rapi. Itu semua sebab apa? Sebabnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berantakan. Tidaklah berantakan suatu rumah tangga, jangankan besar negara ya, masyarakat. Rumah tangga saja. Tidaklah rumah tangga itu berantakan, melainkan dalam rumah tangga tersebut pasti ada sebabnya apa? Ada tauhid yang lemah. Kemudian ada ibadah yang kurang, ada penyelisihan terhadap Rasulullah SAW. Seperti itu. Jelas? Ini faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang selayangnya bagi kita semua untuk menghafalnya ya. Wa man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullahi wa ibadatu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang memperhatikan, yang mentadabburi kondisi alam semesta ini, segala kebaikan, segala perkara yang bagus di muka bumi itu sebabnya adalah tauhid dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah didapati perkara yang buruk melainkan padanya pasti ada pelanggaran terhadap syariat. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kalau ada pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Dr. V, kita cukup dulu, Dok. Baik, Ustaz. Ya, kita cukupkan dulu ya. Wallahu ta'ala shawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta